Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I akan menjelaskan mengenai perusahaan dagang. Perkenalkan, nama saya Ana Aulia Salsabila dengan NPM belakang 286. Perkenalkan, nama saya Naila Oktavira dengan NPM 240130102556. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hibatul Hakmal Harmadika dengan NPM 2401301300259. Perkenalkan, saya Rafa Pramudion dengan NPM 24013010279. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan dengan aktivitas membeli dan menjual kembali barang tanpa harus mengubah bentuknya. Contohnya seperti supermarket, gerai retail, ataupun toko kelontong. Adapun ciri-ciri dari perusahaan dagang, yang pertama, bentuk usahanya sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kedua, kegiatan usahanya adalah membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk produk tersebut. Kemudian yang ketiga, pendapatan utama atau pokok perusahaan ini berasal dari penjualan barang dagang, bukan dari aktivitas lainnya. Kemudian yang keempat, harga pokok barang yang dijual didapatkan dengan cara menghitung nilai persediaan awal yang ditambah pembelian bersih lalu dikurangi dengan persediaan akhir. Kemudian yang kelima, terdapat laba kotor penjualannya didapat dari penjualan bersih dikurangi harga pokok yang barang yang dijual. Adapun akun-akun khusus pada perusahaan dagang, yang pertama, akun utang dagang, yang kedua, akun piutang dagang, yang ketiga, akun pembelian, yang keempat, akun retur pembelian, yang kelima, akun potongan pembelian, yang keenam, akun beban angkat pembelian, yang ketujuh, akun penjualan, kemudian terdapat akun retur penjualan, kemudian akun potongan penjualan, yang kesepuluh, akun beban akun penjualan, ke-11, akun beban pemasaran, dan yang terakhir terdapat akun beban administrasi dan umum. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai syarat penyerahan barang. Yang pertama, terdapat franko gudang penjual. Dalam syarat ini, pembeli bertanggung jawab atas semua ongkos pengiriman, atau dengan kata lain, barang diserahkan ke di gudang penjual. Nah, terkait hal ini, semua pencatatan transaksi juga pemindahan hak kepemilikan barang telah diakui mulai dari gudang penjual. Kemudian yang kedua, terdapat franko gudang pembeli, yang dimana syarat penyerahan ini berarti semua ongkos pengiriman menjadi tanggungan penjual. Dengan kata lain, barang diserahkan di gudang pembeli. Pencatatan transaksi serta pemindahan hak kepemilikan atas barang akan diakui setelah barang diterima di gudang pembeli. Kemudian yang ketiga, terdapat cost, insurance, and freight. Nah, di mana hal ini? Penjual akan menanggung biaya pengiriman beserta premi asuransi atas kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi dalam proses distribusi. Adapun civic atau cost, insurance, and freight inclusive commission hampir sama seperti shift, hanya saja syarat penyerahan barang ini ditambah dengan biaya komisi. Kemudian terdapat FOB atau Friend on Board Shipping Point. Nah, menurut Ferdila, dalam buku akuntansi keuangan dasar jilid 1 tahun 2021, FOB Shipping Point berarti semua ongkos dan risiko pengiriman menjadi tanggung jawab sang pembeli. Perlu diingat bahwa syarat penyerahan barang ini hanya berlaku khusus untuk pengiriman barang via kapal. Nah, penjual tidak akan bertanggung jawab atas pengiriman karena barang telah diserahkan kepada pembeli sejak di gudang penjual. Dan yang terakhir, terdapat FOB, Free on Board Destination Point. Adalah syarat penyerahan barang di mana penjual bertanggung jawab atas biaya juga risiko pengiriman barang ke gudang pembeli. Hal ini terjadi karena pencatatan transaksi dan penyerahan barang akan diakui setelah barang tiba di gudang pembeli. Pada perusahaan dagang juga biasanya diberikan sebuah potongan harga. Potongan harga di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama diskon, yang kedua kontan, yang ketiga ada rabat. Yang pertama diskon atau potongan harga. Potongan harga merupakan suatu potongan harga yang diberikan kepada pelanggan karena harga barang yang dibeli dibayar seketika pada waktu penyerahan barang. Jadi, diskon atau potongan harga ini biasanya diberikan oleh penjual kepada pelanggan secara tunai dan berbentuk persentase. Yang kedua, ada kontan.
Kontan atau potongan tunai. Kontan merupakan suatu potongan harga yang diperoleh karena melunasi harga barang sebelum jatuh tempo. Misal, seorang pelanggan membeli barang dagang seharga 2 juta, namun dibeli secara kredit. Dengan demikian, biasanya penjual menawarkan potongan tunai dengan syarat jangka waktu tertentu. Katakan si penjual menawarkan potongan tunai sebesar 100.000. Apabila pembeli dapat melunasi pembayaran barang dagang sebelum jangka waktu 7 hari, maka pembeli akan memperoleh potongan harga tunai sebesar 100.000 tersebut. Yang ketiga ada rabat. Rabat sendiri merupakan potongan harga secara tunai yang diperoleh karena pembeli membeli barang dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan. Biasanya hal ini ditawarkan oleh penjual kepada pembeli apabila membeli barang dagang dalam jumlah yang banyak. Misal, untuk harga 1 botol minyak goreng, penjual memasang harga 15.000. Namun, apabila pembeli akan membeli 5 botol minyak goreng, akan diberikan harga khusus menjadi 14.000 untuk 1 botol minyak goreng. Jadi, untuk 5 botol minyak goreng, pembeli cukup dengan membayar 70.000. Kemudian selanjutnya ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang pertama ada 2/10 N/30. Artinya, pembeli akan mendapat potongan sebesar 2% dari harga faktur apabila pembeli membayar dalam jangka waktu tidak melebihi 10 hari. Batas waktu pembayaran adalah 30 hari setelah tanggal faktur. Angka 2 pada 2/10 menunjukkan persentase potongan harga, yang dimana apabila angka tersebut diganti menjadi angka 5, maka potongannya menjadi 5%, dan angka 10 menunjukkan jangka waktu pembayaran untuk mendapatkan potongan harga. Kemudian, angka 30 pada N/30 merupakan batas maksimal pembayaran faktur. Kemudian, syarat pembayaran yang kedua ada N/10 IOM, End of Month. Artinya, faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapatkan potongan. N menunjukkan tidak adanya potongan harga setelah pembeli melunasi faktur paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Misal, pembeli mengambil barang dagangan pada tanggal 1 Oktober, maka pembeli wajib sudah melunasi faktur paling lambat pada tanggal 10 November, yakni 10 hari setelah akhir bulan. Dan syarat pembayaran yang ketiga yaitu 4/15 N/25 ROG, Receipt of Goods, yang dimana berarti pembeli akan mendapatkan potongan harga sebesar 4% yang dihitung dari harga faktur. Hal ini berlaku apabila pembeli membayar tidak melebihi batas waktu 15 hari dari tanggal diterimanya barang, dan batas waktu pembayaran akan dihitung sejak 25 hari dari tanggal penerimaan barang. Selanjutnya ada bukti-bukti transaksi dalam perusahaan. Bukti transaksi yang pertama ada bukti kas masuk atau BKM. Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwasannya perusahaan dagang telah menerima uang secara tunai. Contoh dari bukti kas masuk adalah penjualan secara tunai, penerimaan pendapatan, dan penerimaan piutang dagang. Yang kedua ada bukti kas keluar atau BKK. Bukti kas keluar adalah bentuk tanda bukti bahwasannya perusahaan dagang telah mengeluarkan uang secara tunai. Contoh dari bukti kas keluar biasanya dapat berupa pembelian secara tunai, pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. Dan yang ketiga ada memo. Memo merupakan suatu bukti pencatatan antara manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Misal, ketika terjadi adanya penyusutan harta tetap atau penggunaan perlengkapan, bahkan ketika terjadi pengambilan prive, maka hal-hal tersebut akan dicatat menggunakan memo sebagai tanda bukti. Yang keempat, ada faktur. Faktur adalah tanda bukti bahwa telah terjadi transaksi pembelian ataupun penjualan secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual kepada pihak pembeli. Bagi penjual, faktur yang diterima adalah bentuk faktur penjualan, yang dimana biasanya faktur dibuat rangkap sesuai kebutuhan. Lembar pertama faktur untuk pembeli, lembar kedua untuk penjual, dan lembar ketiga digunakan untuk kebutuhan arsip. Selanjutnya, bukti transaksi kelima ada kwitansi. Kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang telah ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar, sesuai dengan jumlah uang yang telah diserahkan.
Lembaran kwitansi biasanya terdiri dari dua bagian. Bagian sebelah kanan akan diberikan kepada pihak yang membayar, sedangkan bagian di sebelah kiri yang bernama sus akan digunakan sebagai arsip penerimaan uang. Yang keenam, ada nota kontan. Nota kontan adalah bukti atas pembelian sejumlah barang yang dilakukan secara tunai. Biasanya, nota akan dibuat rangkap dua, di mana lembar pertama akan diberikan kepada pembeli dan lembar kedua akan disimpan sebagai arsip oleh penjual. Yang ketujuh, ada nota debit. Nota debit adalah bukti bahwa perusahaan telah mengirimkan kembali barang yang telah dibeli dari penjual yang disebabkan oleh berbagai hal. Nota debit dikirim oleh perusahaan kepada langganannya karena barang yang dibeli telah dikembalikan. Biasanya terjadi pengembalian karena adanya kerusakan pada barang atau barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang dipesan. Selanjutnya ada nota kredit. Nota kredit adalah bukti bahwa perusahaan telah menerima kembali barang yang sudah dijual kepada pembeli karena satu dan lain hal. Nota kredit ini dikirimkan oleh penjual kepada langganannya sehubungan dengan barang yang dijual tidak cocok atau mengalami kerusakan. Perusahaan akan mengkredit perkiraan langganannya. Dan yang terakhir ada cek. Cek merupakan surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar pihak bank dapat membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang namanya telah tercantum di dalam cek tersebut. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal yang sudah kita sediakan dalam materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, di sini sudah ada contoh soal beserta jawabannya sekaligus dalam dua metode sekaligus. Ada metode periodik dan metode perpetual. Nah, tadi kan sudah disinggung sedikit ya mengenai akun-akun dalam metode periodik dan metode perpetual. Kalau dalam periodik sendiri itu disediakan beberapa akun seperti akun pembelian, akun penjualan, retur pembelian, beban akun pembelian, dan banyak lainnya. Kalau di perpetual itu hanya disediakan beberapa akun seperti persediaan barang dagang ataupun harga pokok penjualan. Nah, langsung saja kita akan membahas soalnya satu persatu. Di sini kan sudah dipaparkan tanggal 1 Maret dia dibeli barang dagang senilai 8 juta dengan terminal 4/10 N/30 dari toko Dewi. Nah, dalam metode periodik kita bisa memasukkan akun pembelian dalam debit 8 juta lalu akun utang dagang dalam kredit 8 juta. Kenapa utang dagang? Karena di sini sudah diterangkan ada terminal 4/10 N/30 yang artinya jika kita melunasi dalam waktu 10 hari kita bisa mendapatkan diskon 4% yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Lalu dalam metode perpetualnya sendiri ini kita mengganti akun pembelian menjadi akun persediaan barang dagang dalam debit 8 juta lalu utang dagang dalam kredit 8 juta. Saya juga menambahkan catatan kecil di samping seperti toko Dewi 4/10 N/30. Bila nanti ada pelunasan itu kita gampang ngeceknya ya. Lanjut ke tanggal 3 Maret. 3 Maret ini dijual barang dagang senilai 4.500.000 diterima tunai 20%-nya. Sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Nah, lalu dijelaskan juga ada harga pokok yang dijual 3.800.000 penjualan dilakukan kepada toko Rani. Nah, harga pokok ini kita nanti bisa masukkan ke dalam metode perpetual. Nah, dalam metode periodiknya sendiri kita bisa menambahkan akun kas senilai 900.000 ke dalam debit. Kenapa 900.000? Karena di sini sudah dijelaskan diterima tunai 20% dari dijualnya harga barang. Nah, berarti 20% itu dikali 4.500.000 sehingga mendapatkan 900.000 ke dalam akun debit. Lalu sisanya itu dalam piutang dagang ke dalam akun debit senilai 3.600.000. Nah, lalu karena dijual barang jadi ditambahkan akun penjualan ke dalam kredit 4.500.000. Nah, kalau dalam akun perpetualnya sendiri sama kita memasukkan akun kas 900.000 ke debit, lalu akun piutang dagang 3.600.000 ke dalam debit, lalu penjualan 4.500.000 ke dalam kredit. Nah, lalu di sini ditambahkan lagi harga pokok penjualan seperti pada contoh soal itu ke dalam debit 3.800.000 juga persediaan barang dagang karena kita telah menjual jadi berkurang ke dalam kredit 3.800.000. Oke. Lalu lanjut ke tanggal 4 Maret. Di sini dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian pada tanggal 1 Maret tadi, yakni senilai 500.000. Nah, ingat ya kalau di sini ada nota debit itu artinya
retur pembelian. Nah, kalau nota kredit berarti itu dia retur penjualan. Nah, karena di sini ada nota debit, berarti kita nota debit itu artinya barang yang sudah kita beli itu kita kembalikan lagi. Nah, jadi kita masukkan akun utang dagang sesuai pada tanggal 1 Maret tadi. Karena pada tanggal 1 Maret tadi berupa utang dagang, kita masukkan ke sini utang dagang ke dalam debit 500.000 dan retur pembelian ke dalam kredit 500.000. Nah, untuk metode perpetual kita masukkan juga utang dagang ke dalam kredit 500.000 lalu diganti dengan akun persediaan barang dagang ke dalam kredit 500.000 begitu. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret ini dijelaskan dibayar ongkos angkutan atas barang yang dibeli senilai 80.000. Nah, dalam metode periodik kita bisa memasukkan akun beban angkut pembelian atas barang yang sudah kita beli ke dalam debit 80.000, lalu kas kita akan berkurang 80.000 ke dalam kredit. Lalu dalam metode perpetual, akun beban angkut pembelian tadi kita bisa ubah menjadi persediaan barang dagang senilai 80.000 ke dalam debit, lalu kas 80.000 ke dalam kredit. Nah, lalu tanggal 7 Maret ini dibeli barang dagang senilai 5 juta, dibayar tunai 2 juta, sisanya dengan termin 2/10 N/30 dari toko Susan. Nah, dalam metode periodik kita bisa memasukkan akun pembelian karena barang dagang kita akan bertambah 5 juta ke dalam debit. Lalu karena tadi dibayar tunai 2 juta, jadi di sini kas kita akan berkurang 2 juta ke dalam kredit, lalu utang dagang kita akan bertambah 3 juta ke dalam kredit. Dalam metode perpetual sendiri, untuk akun pembelian kita bisa ubah menjadi persediaan barang dagang senilai 5 juta ke dalam debit, lalu kas 2 juta ke dalam kredit, dan utang dagang 3 juta ke dalam kredit. Nah, untuk tanggal 8 Maret dikeluarkan nota kredit. Nah, nota kredit ini sebaliknya kebalikannya dari nota debit tadi. Kalau nota debit retur pembelian, nota kredit berarti retur penjualan, yang artinya barang yang sudah kita jual itu dikembalikan lagi. Nah, berarti tadi dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagai barang yakni senilai 200.000 dari penjual kepada toko Rani, lalu harga pokok penjualan sebesar 168.000. Nah, dalam metode periodik kita bisa memasukkan retur penjualan 200.000 dalam debit karena barang dagang kita bertambah. Lalu kita memasukkan akun piutang dagang 200.000 ke dalam kredit. Kenapa akun piutang dagang? Tadi bisa dicek ya dalam toko Rani, pada toko Rani pada tanggal 3 Maret. Di situ sebenarnya tertera ada akun kas dan akun piutang dagang. Tapi di sini saya akan memasukkan pada akun piutang dagangnya saja. Berarti di sini akun piutang dagang saya masukkan ke 200.000 ke dalam kredit. Lalu untuk metode perpetualnya sama, retur penjualan kita masukkan ke dalam kredit 200.000, piutang dagang 200.000 ke dalam kredit, lalu ditambah dengan persediaan barang dagang 168.000 ke dalam debit karena barang dagang kita akan bertambah, dan juga harga pokok penjualan kita 168.000 ke dalam kredit begitu. Nah, selanjutnya pada tanggal 10 Maret ini dijual lagi barang dagang kepada toko Bina seharga 6 juta rupiah dengan termin 2/10 N/30 dengan harga pokok sebesar 5.500.000. Nah, dalam metode periodik kita bisa memasukkan akun piutang dagang dalam debit 6 juta karena di sini sudah diterangkan ada termin 2/10 N/30. Juga penjualan kita ke dalam kredit 6 juta karena barang dagang kita juga berkurang, jadi penjualan dimasukkan ke dalam kredit. Dalam akun perpetual sama, piutang dagang 6 juta dimasukkan ke dalam debit, penjualan 6 juta dimasukkan ke dalam kredit, tapi ditambah juga dengan harga pokok yang sudah dijelaskan pada soal senilai 5.500.000 ke dalam debit dan persediaan barang dagang 5.500.000 ke dalam kredit karena persediaan barang dagang kita akan berkurang gitu. Untuk soal selanjutnya kita lihat pada tanggal 13 Maret diterima berkas dari debitur toko Rani atas penjualan lalu. Berarti kita jual barang ke toko Rani. Yang lalu ini ada di tanggal 3, piutang dagangnya 3.600.000. Nah, ini jangan ditulis dulu, kita lihat apakah ada retur, ada pengembalian enggak. Nah, di sini ada pengembalian retur penjualan dengan jumlah 200.000. Jadi piutang dagangnya kita tulis 3.400.000 dari 3.600.000 tadi dikurang 200.000. Nah, ini toko Rani belinya tanggal 3 dengan diskon 2% untuk pembayaran 10 hari ke depan. Berarti toko Rani masih mendapat diskon 2%.
2% ini senilai 68.000. Jadi kita menerima kas senilai 3.302.000 dari 3.400.000 dikurang 68.000. Untuk jawaban yang metode perpetual, di sini akun-akunnya sama, kas potongan penjualan pada debit dan piutang dagang pada kredit, karena piutang dagangnya kita sudah dibayar jadi berkurang. Nah, untuk soal selanjutnya pada tanggal 15 Maret dibayar per kas kepada debitur atas pembelian 1 Maret lalu, berarti sama bayar. Kita yang bayar. Pada tanggal 1 kita melakukan pembelian secara hutang 8 juta, dan kita lihat juga ada retur enggak. Di sini ada retur 500.000, berarti barang kita berkurang, utang kita berkurang. Jadi di sini tertulis utang dagangnya 7.500.000. Kita tidak mendapatkan diskon karena dari tanggal 1, syaratnya ini dari tanggal 1 mendapatkan diskon 4% untuk pembayaran 10 hari ke depan. Karena kita bayar pada tanggal 15, berarti sudah lebih 4 hari, kita nggak mendapatkan diskon. Jadi kita tetap bayar senilai 7.500.000 dengan akun. Untuk metode periodik 7.500.000 utang dagang kepada kas, kasnya di debit. Untuk yang metode perpetual ini jawabannya sama. Lalu selanjutnya pada tanggal 17 Maret diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Maret yakni sebesar 1 juta, harga pokok penjualan sebesar 800.000. 17 Maret kita menerima retur penjualan 1 juta, berarti barang kita bertambah, piutang dagang kita berkurang. Kita lihat pada tanggal 10 ada transaksi dengan Tokobina. Nah, berarti di sini untuk metode periodiknya retur penjualan senilai 1 juta dan piutang dagangnya juga senilai 1 juta pada debit dan piutang dagang 1 juta pada kredit. Untuk yang perpetualnya ini ada tambahan karena di soal tertulis harga pokok penjualan sebesar 800.000. Jadi di sini untuk retur penjualan sama piutang dagang dari periodik kita salin sama, kemudian di bawahnya ada tambahan dengan akun persediaan barang dagang senilai 800.000 kepada harga pokok penjualan 800.000. Lalu untuk soal selanjutnya 20 Maret diterima berkas atas penjualan 10 Maret lalu. 10 Maret lalu ada transaksi Tokobina. Berarti Tokobina ada utang kepada kita 6 piutang, kita memiliki piutang, ya benar, berarti Tokobina memiliki utang kepada kita 6 juta, kita memiliki piutang 6 juta. Nah, kita cek ada transaksi lain enggak? Ternyata ada. Tokobina melakukan retur penjualan sebesar 1 juta, berarti di sini kita tulis piutang awal 6 juta, retur penjualan 1 juta, berarti piutang akhirnya 5 juta. Berarti kita memiliki piutang kepada Tokobina 5 juta. Nah, selanjutnya kita lihat Tokobina ini mendapat diskon enggak? Nah, karena bayarnya tanggal 20 dan dia melakukan pembeliannya tanggal 10, berarti masih mendapatkan diskon 2%. Nah, untuk potongan penjualannya 2% dari 5 juta ada 100.000, berarti pada tanggal 20 ini akun kas potongan penjualan pada debit, kasnya senilai 4.900.000, potongan penjualannya 100.000, piutang dagangnya pada kredit 5 juta. Nah, untuk yang metode perpetual jawabannya sama, tidak ada perbedaan. Lalu untuk soal selanjutnya pada tanggal 25 Maret dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 7 Maret yang lalu. Dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 7 Maret. Kita lihat 7 Maret kita melakukan pembelian senilai 5 juta. 5 juta berarti kita memiliki 7 Maret. Nah, pada tanggal 7 Maret ini kita memiliki pembelian 5 juta yang dibayar kas 2 juta dan
utangnya 3 juta. Nah, di sini kan dibayar utang kepada kreditur, berarti kita membayar 3 juta rupiah. Ini ada syarat, ada potongan harga dengan diskon 2% untuk pembayaran 10 hari ke depan, karena kita bayarnya pada tanggal 25, jadi kita tidak mendapatkan potongan harga. Jadi utang dagang pada debit untuk metode periodik ya, ini utang dagang pada debit senilai 3 juta rupiah dan kas pada kredit. Kenapa kas pada kredit? Karena kas kita berkurang senilai 3 juta rupiah. Untuk yang metode perpetual ini jawabannya juga sama. Lalu selanjutnya untuk tanggal 29 Maret dijual barang dagang secara tunai sebesar 3 juta dengan harga pokok penjualan 2.200.000. Nah, ini kita melakukan penjualan. Berarti di sini akunnya kas, karena kita melakukan penjualan, kas kita bertambah 3 juta rupiah. Berarti kas pada debit 3 juta rupiah, kemudian penjualan pada kredit 3 juta rupiah. Penjualan berarti barang kita berkurang, ditaruh di kredit. Nah, untuk perpetualnya ini di sini tercantum harga pokok penjualan 2.200.000. Nah, untuk yang jawabannya kas sama penjualan sama, ditulis kembali senilai 3 juta. Kemudian ada harga pokok penjualan senilai 2.200.000 di debit kepada persediaan barang dagang di kredit. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.